Halo guys, assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Allah. Adapun yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu lagi dengan saya, tukang tempe, Tulen Super, tempe nama Tegal, orang apa, orang pena. Teman-temanku yang ada di rumah maupun yang ada di perantauan, yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI, tetap semangat dan semoga sukses. Oke? Terlalu demen pulane sampean. Ngopi. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita lanjut videonya, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Jangan sampai video ini menjadikan kita lalai atas apa yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang muslim. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, biar teman-teman menjadi orang pertama dan bisa kapan saja mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Oke, sudah? Terima kasih. Tenang lo ya. Temenan, Mas. Kali ini saya akan membahas ya, terlalu banyak ragi atau kebanyakan ragi itu tempenya itu bisa pahit. Itu salah besar ya. Jadi kalau tempe teman-teman itu pahit ya, atau mungkin terasa pahit, itu bukan karena kebanyakan ragi ya. Pertama yang harus teman-teman perhatikan ketika tempe teman-teman itu pahit ya, itu yang harus teman-teman cek itu kedelainya. Jadi tempe pahit itu pertama karena kedelainya itu masih muda, sudah dipanen, jadi belum tua banget. Intinya entah itu kedelai lokal atau maupun impor, itu kalau di sananya petaninya itu ketika memanen kedelainya itu belum matang banget atau belum tua banget, sudah dipanen masih muda-muda, itu yang mengakibatkan tempe teman-teman itu rasanya itu pahit ya. Jadi bukan karena kebanyakan ragi kemudian tempe teman-teman itu menjadi pahit, itu bukannya. Jadi ketika teman-teman memilih kedelai harus dipastikan ya, ciri-ciri kedelai yang sudah matang, yang sudah tua banget, itu kedelainya itu besar-besar, bulatannya itu ya bulat sempurna, kemudian tidak banyak kedelai yang pecah-pecah dan tidak banyak kedelai yang kecil-kecil. Jadi dipastikan ya, ketika teman-teman membeli kedelai itu kedelainya itu sudah matang dari sananya, kemudian sudah tua, sudah dipanen, itu yang mengakibatkan tempe teman-teman itu menjadi pahit. Kemudian yang kedua, ketika tempe teman-teman itu pahit, itu bisa dipastikan karena proses fermentasi yang salah. Jadi sekali lagi, ini banyak sekali ya, ketika proses fermentasi yang salah itu banyak masalah-masalah yang muncul. Nah, salah satunya itu tempe teman-teman itu menjadi pahit. Nah, jadi ketika proses fermentasi itu salah ya, mungkin kesalahan proses fermentasi ini biasanya itu tempenya itu terlalu panas atau tempenya itu kepanasan. Nah, kemudian mungkin masih bisa diselamatkan sehingga yang menjadi tempe biasa, tapi tempenya itu menjadi pahit, itu karena proses fermentasi yang salah ya. Jadi kita urut ya, kenapa proses atau kebanyakan ragi itu mengakibatkan tempe pahit, itu bukan ya, tapi karena proses fermentasi saja. Jadi ketika teman-teman ngasih ragi yang terlalu banyak, ragi itu fungsi dari ragi itu selain merangsang tumbuhnya jamur atau inokulum bahasanya, itu kan ketika kedelai tidak dikasih ragi itu tidak akan menjadi tempe. Nah, itu ragi itu untuk mempercepat tumbuhnya jamur ya. Jadi banyak sedikitnya ragi itu hanya untuk mempercepat proses tumbuhnya jamur, bukan karena
kebanyakan ragi kemudian tempe teman-teman itu menjadi pahit. Nah, kalau teman-teman ngasih raginya itu terlalu banyak sehingga ya mengakibatkan proses fermentasinya itu terlalu cepat ya, jadi proses ketika keluar keringatnya atau mungkin proses pengembunan atau apapun itu namanya itu yang mungkin biasanya itu mungkin ya biasanya itu teman-teman itu jam 5 sore atau jam 6 sore itu sudah mulai diler atau diangin-anginkan. Itu kalau raginya itu lebih banyak dari hari biasa yang seperti itu bisa mengakibatkan ketika tempe teman-teman yang kemudian ngeler ya, waktu diler atau diangin-anginkan itu jamnya sama, kemudian teman-teman itu tidak memperhatikannya, itu yang bisa mengakibatkan tempe teman-teman itu menjadi pahit ya. Jadi ketika proses fermentasinya itu salah, mungkin terlalu panas dan lain sebagainya, itu yang akan mengakibatkan tempe teman-teman itu menjadi pahit. Jadi bukan karena kebanyakan ragi kemudian tempenya itu menjadi pahit, itu bukan ya, itu salah besar. Jadi ragi itu fungsinya itu hanya untuk mempercepat tumbuhnya jamur ya, cepat atau lambatnya jamur itu sesuai ragi. Nah, ragi ini juga terpengaruh oleh cuaca ya, jadi cuaca kondisi cuaca pada waktu peragian. Jadi kalau peragiannya itu cuacanya musim hujan atau musim dingin, itu juga raginya harus ditambahi dari hari biasanya. Begitu juga sebaliknya ya, ketika cuacanya itu musim panas atau musim intinya musim panas dan terlalu panas banget, itu juga raginya itu dikurangi dari hari biasanya. Jadi penggunaan atau cara penggunaan ragi yang ada dalam bungkus ragi Raprima ini hanya pada situasi dan kondisi cuaca yang normal ya, standar ya. Jadi ketika cara penggunaannya ada di bungkus ragi ini itu hanya ketika cuaca itu normal, standar, itunya biasa kan, tidak terlalu panas banget dan tidak terlalu dingin banget. Jadi ukuran-ukuran di sini bisa digunakan, dan juga bisa ketika teman-teman itu sudah pengalaman, sudah biasa membuat tempe, itu bisa menyesuaikan dengan feeling teman-teman ya. Jadi tidak harus kadang ya, untuk 50 kg itu bisa 1 sendok makan itu cukup ya. Kalau dibungkus ragi Raprima itu 1 sendok makan itu untuk 10 kg kedelai, itu kan perbandingannya jauh sekali ya. Jadi kalau pas musim panas itu 50 kg kedelai itu cukup 1 sendok makan, itu sudah cukup. Jadi yang di sini yang tertera di dalam bungkus ragi Raprima ini hanya untuk kondisi situasi cuaca yang standar atau tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin banget. Itu bisa teman-teman bisa cara pakainya bisa melihat yang ada di bungkus ragi Raprima seperti ini ya, seperti itu ya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputar tempe. Jangan lupa share atau bagikan video ini ke akun sosial media teman-teman, ke Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Yang sudah subscribe, semoga usahanya semakin sukses. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Dengan teman-teman subscribe, berarti teman-teman telah mendukung channel ini untuk terus maju dan terus berkembang. Teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya gratis setiap harinya. Terima kasih yang sudah menonton. Yang masih jomblo-jomblo akan terus saya doakan semoga cepat dapat jodoh yang soleh dan soleha tentunya. Kalian semua kece banget. Salam tukang tempe.